Suara Pertuni Banyumas dan Sandiwara Lovers mempersembahkan Sandiwara Audio yang berjudul Ketika Dunia Berbalik. Sutradara, teknik dan montase, Ardinal Purbowo. Dengan para pemain, Bowo sebagai Saka, Agung Maradona sebagai Ari, Widodo sebagai Tono, Weni sebagai Susi, Asturi sebagai Farah, Sri Komaria sebagai Rara, Sulika sebagai Yuyun, Siti Marfuah sebagai Lita. Pembawa cerita, Joe Andrean. Selamat mendengarkan. Ya, dengan alasan saya seperti itu, maka izinkan saya untuk mengundurkan diri dari Ormas Indonetra ini. Bagaimana? Interupsi Pak Ketua. Maaf, bukannya saya tidak mendukung perjuangan Anda setelah nantinya masuk di legislatif, karena saya tahu itu adalah perjuangan terbesar kita untuk memperjuangkan hak-hak tunanetra. Tapi perlu Anda pikirkan, setelah Anda keluar dari sini, bagaimana nasib Ormas Indonetra yang sudah sangat baik ini ketika Anda saat di sini? Terima kasih rekan Ari. Memang ini terasa berat dan saya pun merasakan demikian. Tapi saya yakin akan ada pengganti dan penerus saya untuk meneruskan Ormas ini jauh lebih baik daripada saya. Toh Ormas ini dibangun atas dasar musyawarah dan demokrasi. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Ormas ini adalah milik kita bersama. Ya, saya tahu Pak Ketua, tapi tolong Anda pikirkan lagi. Toh secara ADART, Anda masih berhak mencalonkan diri kembali untuk 1 periode ke depan. Instruksi. Setelah saya pikir-pikir, lebih baik kita hargai keputusan Bapak Ketua. Karena biar bagaimanapun, organisasi ini biar bisa lebih berkembang lagi. Ingat, organisasi Indonetra ini bukan monarki. Bukan monarki. Ya, Saudara Tono, Anda sangat berambisi untuk menjadi ketua. Tapi bagi kami, Saudara Saka lebih dari segalanya. Anda tidak boleh berpikir terlalu subjektif seperti itu dong. Mentang-mentang Anda sahabat baik Saudara Saka, lalu Anda berpikir sesuka hati seperti itu. Sudah, ini kan baru wacana saja. Nanti kita akan adakan rapat lebih fokus lagi untuk masalah ini. Dan bisa saja mungkin kita akan adakan voting untuk berikutnya. Saya rasa cukup sekian dulu untuk rapat hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita berlatar belakang pada tahun 2050, di mana para tunanetra berkembang sangat pesat. Indonetra,
adalah sebuah ormas yang bergerak pada bidang sosial yang berkembang menjadi sebuah perusahaan besar dengan memiliki beberapa departemen di bawahnya. Nih, kopinya guys. Oke, makasih Sus. Tuh kan, begitu ada angin, si Tono ngegas terus. Ya udah sih, Ri, nggak apa-apa kali kalau periode depan si Tono jadi ketuanya. Aduh, dia jadi ketua. Terus nasib Indonesia bagaimana? Males ah. Mas Ari, jangan gitu dong. Bener kata Saka. Siapa tahu dia bisa bikin organisasi ini jadi lebih baik. Iya, Ri, lu terlalu parno aja. Semua pasti beres. Ya kalau Indonetra itu sendiri hanya sebatas ormas saja. Kita tahu sendiri bahwa Indonetra ini sudah merambah kemana-mana. Tidak hanya ormas saja, dari korporat sampai badan riset. Kita yang memperjuangkan. Emangnya si Tono yang bisanya cuma nyisir kumis doang? Sudahlah. Lu selalu saja mempermasalahkan hal-hal yang terlalu sensitif. Oh iya, ngomong-ngomong pernikahan kalian gimana? Udah dapet tanggalnya belum? Iya tuh kak. Mas Ari, tahu sendiri kan, tingkat kerewelannya akut banget. Aku aja yang cewek, gak seribet gitu. Sus, pernikahan itu bukan untuk main-main. Harus dipikirkan secara detail. Jangan sampai hanya mengandalkan pawang hujan dan I.O. yang kagak profesional itu. Ya udah, kalau gitu nikahnya jangan pas di bulan yang ada akhiran bernya misalnya September sampai Desember. Itu kan musim hujan terus. Nebak musim hujan kagak bisa pakai gituan kali. Bulan Januari saja bisa hujan. Udah. Gua kagak ikut-ikutan. Udah ya. Gua balik dulu ya guys. Dah. Saka adalah ketua dari Ormas Indonetra yang memiliki sahabat bernama Ari, di mana Ari ini sudah memiliki hubungan yang serius dengan Susi. Perlu diketahui, kesemuanya adalah tunanetra. Pagi itu, seperti biasa, Saka berkomunikasi dengan asisten virtualnya yang mengendalikan segala peralatan rumahnya, yaitu Ayu. Pagi Ayu. Pagi juga Saka, mau kopi atau teh? Biasa, kopi aja, nggak pakai gula ya. Siap. Hari ini ada berita apa Yu? Ini dari dalam dan luar negeri, ada berita heboh tadi diterbitkan jam 3 dini hari. Wah, apaan tuh? Rumah sakit di berbagai negara telah melebihi kapasitas karena banyak masyarakat yang tiba-tiba mengalami kebutaan permanen. Kamu nggak sedang bercanda kan Ayu? Swear bos. Ini yang saya dapat dari berbagai artikel berita terkini hari ini. Iya Ri, ini gue baru denger ini. Tolong sampaikan ke semua pengurus, hari ini kita rapat 1 jam lagi ya.
kacau. Pemerintah, kepolisian, dan tenaga medis juga kebingungan. Bahkan sebagian dari mereka menjadi buta permanen seketika. Hanya kita, para tunanetra permanen, yang dapat berpikir tenang dan tidak terpengaruh dengan situasi ini. Apa yang harus kita bantu untuk memecahkan masalah ini? Jika disetujui, kita memiliki usaha properti dan tempat refleksi yang mungkin bisa digunakan untuk menampung para penderita. Dan kita juga masih memiliki logistik dari minimarket kita. Mungkin bisa meringankan beban mereka. Menurut saya sih itu ide yang sangat baik. Bagaimana dengan teman-teman semua? Baik, jika semua setuju, kita lakukan. Dan sebelum itu, sebaiknya keluarga kita kumpulkan dalam satu tempat untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sementara waktu kita gunakan HT atau handy talkie untuk mengantisipasi jika ponsel kita tidak berfungsi karena sinyal kacau. Ya, lalu semua karyawan kita bubarkan dan kita tutup usaha kita untuk sementara waktu. Saya akan mencoba ke Profesor Farah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Di saat yang mengkhawatirkan tersebut, Saka segera menaiki mobil bicaranya yang bernama Jack. Mau kemana sekarang, Bos? Kita menuju ke BRTT, Badan Riset Teknologi Tunanetra di Jalan Sampang. Siap. Segera gunakan sabuk pengaman Anda. Loh, kenapa Jack? Banyak sekali orang berkeliaran di jalanan sambil memegangi kepala atau matanya sendiri. Gila, ini sepertinya sudah menjadi wabah berbahaya. Jack, coba cari jalan teraman menuju tujuan kita. Siap, Bos. Maaf Pak Saka, saya terpaksa menerima Anda dalam kondisi seperti ini karena saya belum berani keluar dari laboratorium ini yang sudah kedap udara dan suara. Jadi kita berbicara dengan pembatas kaca ini ya Pak. Tidak apa-apa Profesor Farah, saya mengerti. Dan memang saya membutuhkan Anda dalam kondisi yang fit. Bisa Anda ceritakan kondisi laboratorium ini? Iya, tampaknya hampir sebagian karyawan kami juga terkena wabah buta mendadak itu. Hanya beberapa orang saja yang bertahan dalam ruangan ini yang tidak terkena wabah itu, termasuk saya yang alhamdulillah masih bisa melihat. Lalu, apakah Anda sudah menemukan penyebabnya? Sampai saat ini kami masih menyelidiki terus Pak Saka. Apakah itu radiasi atau semacamnya? Anda bisa jelaskan? Justru itu Pak Saka, kami sudah selidiki, baik radiasi atau virus. Semua terlihat wajar-wajar saja, tidak ada yang aneh menurut saya. Mungkin pencemaran suara, udara, atau apa gitu? Suara kemungkinan sangat tipis, karena pendengaran tidak mempengaruhi indera penglihatan. Tapi itu juga kami harus buktikan juga karena probabilitasnya masih belum diketahui secara pasti. Baiklah Profesor Farah, teruslah bekerja. Saya sangat mengandalkanmu. Jika ada sesuatu hal, sekecil apapun, tolong hubungi saya. Mengerti? Siap Pak Saka. Saya akan terus mencoba dan mencoba.
Ya, terima kasih atas dedikasimu, Profesor. Oh iya, seluruh keluargamu sudah kami ungsikan di tempat yang aman. Ya, walaupun memang sudah ada beberapa yang terkena wabah tersebut, tapi kami upayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengatasinya. Terima kasih Pak Saka. Anda sangat mengetahui dan memperhatikan kekhawatiran saya dan teman-teman di sini. Setelah itu, Saka segera mengunjungi klinik kesehatan yang dikelola Indonetra yang tidak jauh dari tempat tersebut. Saka, tolong bantu aku. Dokter Yuyun mau berbuat nekat. Apa? Di mana dia? Ada di kamar ujung kanan. Mana guntingnya? Biar aku mati saja. Dokter Yuyun, tolong dengarkan aku. Tolong kendalikan dirimu. Buat apa aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Kau harus hidup, dokter, agar dapat membantu pasienmu, orang-orang yang membutuhkanmu. Tapi sekarang aku buta seperti ini. Mana bisa bertugas sebagai dokter, menolong orang-orang. Aku sekarang seperti sampah, Saka. Dokter, lihat aku. Aku sama sepertimu. Bahkan, aku mengalami kebutaan ini jauh lebih lama daripada dirimu. Tapi, aku sebagai seorang pemimpin harus bisa melakukan sesuatu hal dengan atau tanpa apapun. Begitu juga kau, Dok. Kau sebagai dokter harus bisa melakukan sesuatu hal walaupun tanpa stetoskop. Mari kita bekerja sama untuk melakukan sesuatu hal di dunia ini. Iya, Anda benar, Saka. Aku harus kuat agar tetap bisa membantu mereka. Ya sudahlah, Dok. Sebaiknya dokter istirahat dulu. Nanti jika kau membutuhkan sesuatu, silakan panggil Rara saja, ya. Saya akan selalu siap kapanpun Anda memanggil saya. Terima kasih, Rara. Saka. Kalian baik sekali. Kau mau kopi, Saka? Ya, jika kau tidak keberatan, Ra. Bagaimana keadaan seluruh petugas medis di sini, Ra? Sangat menyedihkan. Ada yang berteriak-teriak histeris, ada yang hanya terdiam, ada yang tertawa getir. Pokoknya kacau sekali. Beruntunglah kita mengalami ketunanetraan ini jauh lebih awal, sehingga kita dapat mempersiapkan diri dalam kondisi seperti ini. Oh iya, bagaimana dengan kondisi Bayu, tunanganmu itu? Dia tampak sangat depresi berat. Mas Bayu seperti menyesali janjinya sendiri yang akan menjadi pengganti mataku. Kini, sama saja kita menjadi seorang tunanetra. Dan 5 jam yang lalu, dia mengakhiri hidupnya dan wafat. Dan berakhirlah kisah kita berdua. Apa? Bayu meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ra, aku
turut berduka cita ya. Makasih, Saka. Aku juga bingung. Jadi bagaimana semua ini? Seperti mimpi. Rara, ingin sekali aku memelukmu dan membiarkan kau menangis di pelukku. Hai, kok malah ngelamun? Ayo, ngelamunin apa ya? Tidak. Sudah ya. Aku mau menengok teman-teman di pengungsian kita di sana. Kau di sini saja lah, Saka. Tanpa kamu, aku jadi suka bingung. Harus bagaimana? Kau wanita kuat, Rara. Aku yakin kau bisa menghandle semua ini. Aku harus memastikan semuanya baik-baik saja. Ya, sudahlah. Banyak yang sedang membutuhkanmu. Pergilah. Biar aku coba untuk melakukan sesuatu di sini. Baiklah, Rara. Aku pergi dulu. Aku janji jika semuanya sudah beres, aku akan kembali lagi. Janji ya, Saka. Kau akan segera kembali. Ya, aku janji. Radiasi tidak dapat mempengaruhi sampai secepat itu. Tapi apa iya? Apakah mungkin dari gelombang suara? Apa salahnya mencoba? Sepertinya ini permasalahannya. Ada sebuah gelombang frekuensi yang sangat aneh menyebar secara masif. Yah, ini harus diselidiki lebih lanjut. Sepertinya Anda tidak perlu bersusah payah untuk menyelidikinya, Profesor Farah. Maksudmu apa, Lita? Ya, karena kau dapat membuat rencana kami berantakan. Jadi ini benar kan? Rekayasa kalian? Benar, Profesor. Tapi sepertinya Anda cukup sampai di sini saja untuk mengetahui permasalahan ini. Sampai jumpa, Profesor. Iya, Ri, ada apa? Apa? Profesor Farah tewas tertembak? Oke. Aku segera ke TKP ya. Ini jenazah Profesor Farah, Mas Saka. Coba buka pembungkus jenazahnya. Maaf, Mas. Sesuai dengan SOP, ini tidak boleh dibuka. Kecuali oleh pihak forensik atau pihak keluarga, Mas. Saya yang bertanggung jawab di laboratorium ini.
Jadi saya harus mengetahui semuanya, termasuk jenazah Profesor Farah. Tapi Anda seorang pria, Mas. Peduli setan. Buka, ayo buka. Gila, peluru langsung bersarang di kepalanya. Pasti ini dilakukan oleh orang profesional. Bagaimana, Mas Saka? Siapa yang masih di sini ketika Profesor Farah masih hidup beberapa waktu yang lalu? Wah, saya nggak tahu, Mas. Ketika saya datang, Profesor Farah sudah tergeletak seperti ini, dan langsung saya menghubungi pihak keamanan. Tapi baru dijawab 5 menit kemudian. Mana rekaman CCTV-nya? Rusak, Mas. Baiklah, Lita. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Mas. Oh iya, saya pergi dulu. Silahkan. Lita, tunggu. Iya, ada apa, Mas Saka? Apakah kau tidak merasakan sesuatu? Maksud Mas Saka bagaimana? Apakah penglihatanmu baik-baik saja? Ya, saya rasa begitu. Tidak ada masalah kok. Kau begitu tenang sekali dalam menghadapi situasi seperti ini. Bahkan di luar laboratorium ini, kau bergerak seperti biasanya saja tanpa mengkhawatirkan sesuatu. Maksud Mas Saka bagaimana? Di luar sana, hampir seluruh manusia mengalami kebutaan. Dan tersisa sekitar 10%, itu pun mereka mengalami paranoid atau ketakutan yang berlebih menghadapi situasi seperti ini. Dan kau seperti biasa-biasa saja menghadapi situasi seperti ini. Sudah aku duga. Kau terlalu pintar untuk mengetahui masalah seperti ini. Berdebat. Ya! Sistem keamanan, password 5312. Segera kunci pintu masuk dan keluar. Bagaimana, Jack? Apakah Lita dapat tertangkap? Lita dapat keluar lewat jendela dan kabur menggunakan mobil ke arah utara. Sial. Jack, coba cari rekaman audio dari CCTV yang bisa diselamatkan. Ya, masih ada yang aktif, bos. Apakah ingin di-copy ke memori mobil, Jack? Iya. Copy, lalu kita segera pergi dari sini. Jack, si mobil bicara yang super canggih, rupanya dapat mengendalikan sistem keamanan badan riset tersebut atas komando dari Saka. Dan dengan perintah Saka, segera mencari rekaman CCTV yang dapat merekam kejadian beberapa jam yang lalu. Sepertinya ini permasalahannya. Ada sebuah gelombang frekuensi yang sangat aneh menyebar secara masif. Ya, ini harus diselidiki lebih lanjut. Coba putar sekali lagi. Sepertinya ini permasalahannya. Ada sebuah gelombang frekuensi yang sangat aneh menyebar secara masif. Ya, ini harus diselidiki lebih lanjut. Jack, coba cari artikel apakah efek suara dapat mempengaruhi penglihatan. Ini yang saya dapatkan, bos. Studi, suara dapat merangsang retina yang buta untuk mengirimkan sinyal ke otak. Tanggal 11 Maret tahun 2022 David Hutton, artikel prostesis retina ultrasonik telah dicapai oleh kelompok penelitian di UCLA. Ini adalah langkah menuju prostesis retina non-invasif yang bekerja tanpa operasi mata invasif. Penyakit degeneratif retina yang disebabkan oleh degenerasi progresif fotoreseptor. Jika menyembuhkan bisa, berarti merusak juga bisa dong. Sayang Profesor Farah telah meninggal. Kalaupun harus mencari frekuensi itu, memakan waktu cukup lama. Lalu kita harus bagaimana, bos? Kalau masalah curiga-mencurigai itu, Ari jagonya. Baiklah, aku hubungi dulu. Iya kak, ada apa? Ganti kopi. Wah, laga lo kayak breaker saja. Berusaha ngelawak dikit,
tengah kepanikan, bro. Iya, ini gue udah dapet titik terangnya untuk permasalahan ini. Maksud lo tentang kebutaan ini? Bener bro, dan ternyata itu lewat menggunakan frekuensi yang aneh. Sayang, Profesor Farah telah dihabisi oleh Lita, dan dia kabur. Sekarang gue bingung harus nyari kemana dan bagaimana. Si Lita itu kan gebetannya si Kumis alias Tono. Lo kesana aja. Emang iya gitu? Lu tahu dari mana? Kok gue nggak tahu? Lo sih ketinggalan gosip. Si Lita MIA alias hamil di luar nikah. Tapi si Tono kagak mau tanggung jawab, akhirnya digugurin gitu aja. Masa iya sih sejauh itu? Lu kagak gibulin gue kan? Suwer kewer bro. Gue tuh tahu dari Susi. Tapi dia jago mainan pistol. Lu tahu dia belajar dari mana? Dulu kan dia mantannya si Roy. Itu loh polisi gadungan yang pernah masuk penjara gara-gara narkoboy. Wah, info lu sangat berguna bro. Ya udah, gue sekarang ke rumah Tono deh. Weh, hati-hati lu bro. Mendingan lu sama gue aja. Gue khawatir sama keselamatan lo. Tenang bro, kan ada si Jack. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan sama gue. Lu jangan nekat bro. Si Lita itu jago berantem, tahu? Dia masih bisa lihat. Habis lu. Apalagi si Tono orangnya licik. Iya, gue akan berhati-hati. Lu mending di situ aja dan segera kabari Dr. Yuyun agar dia dapat memberikan penanganan medis untuk masalah ini. Dan segera hubungi pemerintah untuk membahas masalah frekuensi ini. Mengerti? Oke deh, tapi lu hati-hati ya dan kabari gue terus. Siap bos, ganti kopi. Kita sudah sampai bos. Rumah terlihat sepi dan tidak ada pergerakan apapun. Jack, apakah kau bisa melacak frekuensi aneh yang ada? Maaf bos, saya belum dilengkapi dengan alat pelacak seperti itu. Oh, iya. Maaf. Saya yang lupa. Coba lacak apakah ada suhu tubuh manusia di sini? Ya, sepertinya ada dua orang yang berbeda jarak dari sini. Tunjukkan manusia terdekat dari sini. Arah jam 11 sekitar 10 meter dari sini, dan satunya lagi arah jam 1 sekitar 17 meter dari sini. Oke, saya segera keluar, aktifkan sistem perlindungan, dan jika terjadi sesuatu, segera lari ke basecamp Indonetra, dan segera hubungi Ari. Mengerti? Siap, bos. Hei, Lita, keluarlah. Saya tahu keberadaanmu. Segera keluar, dan kita bicara baik-baik di sini. Bicara dengan pistolku, jahanam. Benar kata Ari. Aku bisa mati konyol di sini. Rupanya kita memiliki akurasi tembakan yang hampir sempurna. Mampus kau, Tuan sok hebat. Lita, awas. Dia pakai rompi anti peluru. Tono, keluar kau. Kedokmu sudah ketahuan. Hebat sekali. Benar-benar hebat. Ternyata jiwa militermu masih ada ya. Tak percuma.
Tak percuma, sahabat. Kau benar-benar keterlaluan. Bagaimana kau ingin merusak dunia ini dengan penemuanmu yang bodoh itu? Bodoh katamu? Sekarang mereka bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi buta. Mereka sama seperti kita. Mereka sama seperti kita. Lalu, apakah dengan membutakan seluruh manusia, kau merasa menang, ha? Iya. Iya, setidaknya jika ini berakhir. Mereka akan lebih peduli dengan kita. Dan ini semua demi kau juga, Pak Ketua yang terhormat. Apa maksudmu demi aku? Ya. Semua orang akan memusuhiku. Dan semua orang akan menyanjungmu. Jadi terimalah ketenaranmu. Setelah kau bisa mengalahkanku. Kau sinting. Baiklah, bagaimana jika kita hentikan ini semua? Dan aku janji tidak akan menceritakan kebodohanmu ini. Kita kembali seperti biasa lagi. Bagaimana? Terlambat, Bapak Ketua. Aku sudah melangkah sejauh ini. Dan aku sendirilah yang akan mengakhirinya. Ternyata kau hanya ahli menembak, Bapak Ketua. Dan saatnya kita berpisah. Selamat tinggal. Tak disangka, ternyata Tono malah menembak kepalanya sendiri. Beberapa minggu kemudian, di salah satu taman kota, di mana Saka tengah duduk santai. Loh, rupanya kau malah di sini, Saka. Iya, Rah. Aku sedang menikmati kegembiraan anak-anak di sana. Dan semua kembali seperti sedia kala. Kenapa kau malah mengundurkan diri dari Indonetra, bahkan tidak jadi mencalonkan diri ke legislatif? Iya. Aku baru menyadari ketika Tono menghabisi dirinya sendiri. Aku merasa apa lagi yang harus aku cari di dunia ini. Tono berhasil merusak pikiranmu kan? Ayolah, semua orang membutuhkanmu. Kita membutuhkan orang yang berani membela hak-hak tunanetra untuk mendapat hidup yang lebih baik. Dengan adanya pandemi kebutaan kemarin, sekarang masyarakat lebih menghargai keberadaan tunanetra. Dan itu berarti tugasku sudah selesai. Yah, terserah kaulah. Aku kesini hanya mengikuti permintaanmu semalam. Ra, aku ingin hidup tenang. Aku sudah membeli rumah di daerah Baturaden, dan sepertinya hidup di sana lebih tenang dan nyaman. Dan kau meninggalkan semua ini, Saka? Ya, untuk sementara itulah yang aku inginkan. Dan aku tak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apapun untuk menahanmu. Bagaimana jika kau ikut denganku ke sana, Rara? Apa? Oh, apa aku tidak salah dengar? Ya, kau tidak salah dengar. Maukah kau mendampingiku untuk tinggal di sana? Kak, kau. Ini terlalu mendadak, Saka. Aku... Iya, maafkan aku, Ra. Sudah lama aku ingin mengutarakan ini. Tapi nyaliku terlalu ciut. Sekali lagi, maukah kau mendampingiku untuk tinggal di sana bersamaku? Jika ya, kau bisa terima cincin ini, dan jika tidak, kau bisa membuangnya.
Dasar tukang paksa. Tapi aku suka itu. Aku terima, Saka. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ra. Terus, gimana kesananya? Ya pasti dengan Jack sang mobil bicara yang akan menemani Tuan dan Nyonya Saka kemanapun Anda berpergian. Ya, demikianlah cerita sandiwara tunanetra ketika dunia berbalik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel DPC Pertuni Banyumas ya, sebagai tanda dukungan Anda untuk kreativitas tunanetra. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.